Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 8 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, renungan harian Sabtu 13 Februari 2021 dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 mengatakan, "Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai tangihon ma ale bangsokku, asa makulingau, ho ale Israel, asa huhatidak tuho, au debatado debatan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan yang benar haruslah juga dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ada orang mengatakan hidup ini bagai air, mengalir seperti sungai, mengalir dan akhirnya sampai ke laut. Jalani saja sesuai dengan kehendak yang di atas. Dia mengatakannya dengan nada pasrah dan pesimis. Tetapi seharusnya lah kita hidup harus dengan semangat dan bergairah. Karena dalam hidup ini pastilah kita punya tujuan, punya harapan, yaitu kehidupan yang benar dengan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Kitab Mazmur sebagai doa dan pujian yang diilhamkan Roh Kudus, ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang percaya dengan tekun mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi juga terlibat melakukan berbagai kejahatan dalam kehidupannya. Mereka memasang dua kaki bagi Tuhan dan bagi kejahatan. Perlakuan seperti ini melupakan janji setia kepada Tuhan. Tuhan menegur orang-orang yang dikasihinya dari Sion, dan Ia
menyatakan pancaran kemuliaan serta kehadirannya. Allah mengadili umatnya, dan alam semesta pun menyadarinya. Pemazmur menjelaskan bagaimana Allah sendiri telah menegaskan bahwa Dia adalah Allah. Dia berkuasa atas dunia dan segala isinya. Dia berkuasa atas dunia dan segala isinya. Karena semuanya adalah ciptaannya dan miliknya. Karena itu Allah mengingatkan umat bahwa Allah tidak berkenan atas persembahan korban sembelihan dan korban bakaran, sebab mereka salah mengerti. Mereka menganggap sepertinya Allah membutuhkan korban untuk memuaskan dirinya, tanpa menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah. Allah menghendaki persembahan syukur dan nazar untuk meluputkan mereka dari masa kesesakan. Umat Allah harus menyadari bahwa ibadah bukan hanya ritual di tempat ibadah, melainkan dipraktekkan dalam segenap kehidupan. Allah tidak dapat disenangkan atau dihibur melalui ritual ibadah, sehingga melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Allah mengadili orang fasik karena mereka membenci teguran, mengesampingkan firman Tuhan, berteman dengan pencuri, bergaul dengan orang berzina, melakukan hal yang jahat dengan tipu daya. Seperti pada zaman pemazmur, Allah yang sama memerintahkan kita mempersembahkan syukur kepadanya, memenuhi janji atau nazar kita kepadanya, dan hidup jujur. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki, semuanya itu berasal dari Allah. Saudara-saudara, dalam kesadaran inilah kita beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati keluar dari hati yang bersyukur karena mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Ibadah sejati diwujudkan bukan sekedar berupa persembahan kurban atau harta benda, tetapi mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan menyatakan dalam perubahan hidup yang semakin kudus dan memuliakan Tuhan. Dialah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami sering dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami untuk hidup benar dan menyembah-Mu pun dengan benar. Karena dari-Mu sajalah kemenangan dan kebenaran. Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 8 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.